Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Adeporota dari program studi D4 Teknik Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, yang dimana di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari perbaikan perangkat lunak, yaitu membuat video pembelajaran tentang CorelDRAW, yang dimana di dalam video nanti saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tools yang ada pada CorelDRAW tersebut, kemudian praktekkan seperti apa sih bentuk dari tools tersebut. Baik, langsung saja ke dalam videonya, simak baik-baik. Oke, jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tools yang ada pada CorelDRAW. Apa saja fungsi-fungsinya? Baik, langsung saja. Sebelum menjelaskan fungsi-fungsi dari CorelDRAW tersebut, saya akan menjelaskan apa sih itu CorelDRAW. Nah, jadi CorelDRAW itu adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat gambar atau mendesain dengan basis vektor. Atau software ini memiliki banyak kegunaan dalam urusan grafis seperti membuat sketsa, membuat gambar, membuat logo, hingga membuat desain arsitektur. Nah, jadi itu pengertian dari CorelDRAW. Kemudian saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat pada CorelDRAW. Namun sebelum itu, saya akan mengajarkan untuk cara membuat file baru atau dokumen baru. Caranya pilih file, kemudian kita pilih new, atau bisa juga dengan menekan Ctrl plus N. Nah, di sini untuk name metode judulnya itu kita kasih UAS CorelDRAW. Nah, untuk colornya saya pilih yang RGB. Untuk resolusi itu semakin tinggi resolusinya, maka kualitas gambarnya juga akan semakin bagus. Jadi langsung saja saya pilih OK. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk menjelaskan toolsnya terlebih dahulu. Pix tool. Yang pertama ada Pix tool. Yang ini Pix tool. Yang dimana fungsi dari Pix tool ini yaitu untuk memilih atau menyeleksi hingga mengatur ukuran dan posisi dari objek. Dan jadi fungsinya itu untuk menyeleksi, untuk memilih atau mengatur ukuran dari ataupun posisi dari objek tersebut. Nah, di Pix tool tersendiri di Pix tool ini ada freehand pick. Nah, freehand pick tool yang dimana fungsi dari freehand pick tool ini yaitu untuk menyeleksi objek dengan bebas. Jadi kalian bisa bebas menyeleksi objek yang mana saja. Kemudian free transfer tool yaitu untuk mengatur skala ukuran dari objek. Jadi kita mengatur skalanya bisa besar, bisa juga kecil, tergantung keinginan menggunakan free transform. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu ada Shapes tool. Nah, yang dimana Shapes tool ini memiliki fungsi untuk membuat atau mengubah objek menjadi bentuk lain dengan menggunakan titik sudut dari objek tersebut. Jadi fungsinya untuk membuat atau merubah objek. Jadi fungsi dari Shapes tool ini yaitu untuk mengubah objek. Nah, di dalam Shapes tool ini terdapat beberapa bagian juga. Ada smooth. Nah, smooth ini yang dimana berfungsi untuk meluruskan atau menghaluskan garis atau sketsa yang
telah kita buat. Jadi untuk memperhalus atau meluruskan garisnya yang telah kita buat, kita menggunakan smooth. Kemudian ada smear. Nah, smear yang dimana fungsi dari smear tool ini yaitu untuk mengubah bagian dari objek dengan bentuk lengkungan, yaitu dengan menarik bagian objek yang dipilih ke arah luar ataupun bagian dalamnya ke arah dalam, sehingga nantinya dapat membuat objek menjadi bentuk baru seperti contohnya lingkaran. Kita bisa mengubahnya menjadi tidak lagi berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ada swirl twir 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 tool yang dimana fungsinya untuk mengubah atau memberikan efek putaran pada objek, yaitu cara menggunakannya yaitu klik tepi atau sudut objek dan tahan sehingga putaran sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Saya akan buat lingkaran dulu. Kemudian kita pilih, saya akan mencontohkan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita bisa ini adalah contoh dari twirl tool. Jadi tidak beraturan, jadi bentuknya akan membentuk lingkaran ya, seperti itu. Kemudian contoh lain yaitu contoh dari penggunaan smear. Nah, ini kita bisa menariknya jadi tidak berbentuk. Ini fungsi dari smear tool. Kemudian attack and repel tool. Jadi ini dari satu ya, attack dan repel. Yaitu berfungsi untuk mengubah secara bebas bagian dari objek dengan menjadi lengkungan atau runcing. Cara menggunakannya yaitu seperti ini cara menggunakannya. Dari yang ini ya, attack. Oke. Nah, kita bisa meruncingkannya menggunakan ini. Ini kan yang kalau yang attack yang tidak runcing, kalau yang reaper yang runcing. Baik, perkenalkan nama saya Iman Edi Negara, semester basket. Nah, seperti itu. Oke. Itu adalah fungsi dari attack and repel tool. Kemudian lanjut. Dan yang terakhir ada smooth tool yang berfungsi untuk mengubah bagian objek dengan bentuk lingkaran atau lengkungan. Yang mana cara menggunakannya yaitu klik pada garis objek dan dipilih dan kalian bisa secara bebas mengubah bentuk objek tersebut. Oke, saya buat lingkaran lagi. Kemudian saya pilih yang ini smooth.
Nah, seperti itu. Seperti itu fungsi dari smooth tool. Kemudian ada round tool. Dan terakhir adalah round tool, yang dimana kalian bisa menggunakan untuk mengubah sebagian objek atau khususnya pada garis menjadi runcing atau berbentuk seperti gergaji. Nah, cara menggunakannya itu dengan cara mengklik bagian objek dan tarik. Tools ini juga bisa kalian gunakan untuk membuat gambar rumput atau objek lain yang berbentuk kasar. Itu fungsi-fungsi dari shape tool. Kemudian kita beralih ke crop tool, yang dimana kalian juga sudah pasti tahu crop itu fungsinya itu untuk memotong atau menghilangkan bagian objek yang tidak diinginkan atau yang dipilih. Adapun cara untuk menyeleksinya yaitu kalian tinggal menyeleksi bagian objek yang akan dihilangkan. Nah, selain crop tool itu di sini ada 4 bagian, yaitu crop, knife, virtual, select, dan eraser. Nah, knife tool itu untuk memotong objek. Knife itu untuk memotong. Sedangkan virtual segment delete tool untuk menghapus bagian sudut atau pertemuan antar garis pada objek. Untuk menghapus. Knife itu memotong, crop juga memotong, dan virtual segment delete itu untuk menghapus bagian sudut atau pertemuan antar garis, dan yang terakhir ada eraser. Eraser itu sudah pasti menghapus atau menghilangkan bagian yang tidak diinginkan pada objek atau gambar yang sudah kita buat. Oke, kita lanjut ke zoom tool, yang dimana fungsinya sudah pasti kalian ketahui juga, untuk mengatur ukuran tampilan pada lembar kerja CorelDRAW tersebut. Kalian bisa memperbesar ataupun memperkecil tampilan pada lembar kerja sesuai dengan yang kalian inginkan. Pada tools ini juga terdapat tools lain seperti pen tool. Situ kan ada 2, zoom Z, pen H. Yang dimana kegunaan dari pen tool itu untuk mengontrol dan menggeser tampilan lembar kerja. Kita coba ya. Nah, seperti ini untuk menggesernya. Itu fungsi dari pen tool. Kalau zoom tool itu untuk memperbesar. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Freehand tool. Nah, freehand tool ini berfungsi untuk membentuk garis secara bebas yang bisa digunakan untuk membuat gambar desain. Jadi kita bisa membuat gambar sesuai dengan yang kita inginkan menggunakan freehand tool ini. Kalau kita sudah terbiasa, maka gambarnya juga akan bagus. Nah, di dalam freehand tool ini terdapat beberapa bagian seperti itu point line tool, yang dimana untuk menggambar garis lurus yang terdiri dari 2 titik penghubung. Yang kedua ada Bezier tool untuk menggambar garis kurva yang dapat dihubungkan antar titik. Jadi untuk menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lainnya, yaitu menggunakan Bezier tool. Kemudian pen tool. Pen tool itu untuk menggambar garis kurva secara langsung dan tidak merubah menjadi sebuah objek. Kemudian ada base plane untuk membuat garis kurva yang dihubungkan dengan bentuk lengkungan. Dan yang selanjutnya ada polygon tool, yang dimana fungsinya untuk menggambar garis dengan bentuk lurus ataupun bebas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir ada 3-point curve, yang dimana fungsinya untuk membuat garis atau kurva berdasarkan 3 titik awal. Oke, kita lanjut. Artistic Media Tool, yang dimana
Artistic Media Tool ini berfungsi untuk membuat garis dengan berbagai bentuk atau style, mulai dari bentuk brush, sprayer, kaligrafik, hingga expression. Masing-masing style yang dapat digunakan. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa memilih jenisnya. Di sini ada berbagai jenis. Kita coba. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari Artistic Media Tool. Yang dimana di dalam artistic ini kita lanjut ke Rectangle Tool, yang dimana Rectangle Tool ini adalah tool yang bisa digunakan untuk menggambar objek dengan bentuk persegi ataupun kotak. Nah, contohnya seperti ini. Kita di sini ada dua pilihan, kita pilih yang F6, kemudian kita klik dan tarik, nah menjadi persegi. Untuk yang bawahnya, ini juga sama, cuma yang membedakan ini bisa miring sesuai dengan keinginan kita, bagaimana bentuk kotaknya nantinya. Kemudian tinggal tarik dikit. Nah, seperti itu fungsi dari Rectangle Tool. Kemudian kita lanjut ke Ellipse Tool, yang dimana fungsinya Ellipse Tool ini untuk menggambar objek dengan bentuk lingkaran ataupun oval. Jadi kita pilih yang ellipse. Nah, kita gambar lingkaran seperti ini. Nah, jadi seperti itu fungsi dari Ellipse Tool, yang dimana untuk menggambar objek berbentuk lingkaran. Di sini juga ada dua pilihan. Ada 3-point ellipse. Nah, dimana fungsinya sama seperti yang buat lingkaran. Kita tinggal menggeser-gesernya saja. Mau bentuknya seperti bagaimana. Untuk menggambar lingkaran yang diawali dengan garis lurus. Jadi itu fungsi dari 3D Point Ellipse Tool. Oke, kita lanjut ke Polygon Tool. Nah, Polygon Tool ini berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut, seperti segi 5, segi 6, ataupun lebih. Oke, kita contohkan lagi. Nah, seperti ini. Ini kan merupakan bentuk segi 5. Kita coba yang bintang. Oke, ini berbentuk bintang. Ada berbagai macam di sini. Ada complex star, yang dimana complex star ini kita contohkan. Oke, seperti itu. Itulah fungsi complex star. Nah, yang ini complex star ya. Yang bintangnya ada banyak. Kemudian kita next ke text tool, yang dimana fungsi teks ini yang sudah jelas untuk membuat tulisan atau membuat objek dengan tulisan, dengan berbentuk tulisan. Nah, text tool juga bisa kalian gunakan untuk menambah teks ke dalam objek yang kalian inginkan. Oke, kita contohkan lagi. Di sini Corel Draw. Nah, jadi seperti itu fungsi dari text tool. Oke, kita lanjut ke Parallel Dimension Tool. Mohon maaf, di sini ada tabel tool lagi. Oke, tabel tool itu berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk tabel dan bisa ditambahkan tulisan.
Oke, kita contohkan di sini Corel, di sini draw. Jadi bisa membuat di dalam kolom ini kita bisa menambahkan tulisan juga di dalam setiap kolom-kolomnya. Oke, kita lanjut ke parallel dimension tool, yang dimana tools yang digunakan akan berguna bagi kalian yang hobinya mendesain bangunan atau arsitektur, yang dimana parallel dimension tool ini berfungsi untuk membuat garis beserta ukurannya antara. Jadi membuat garisnya itu dibarengi dengan ukurannya seperti panjang dan lebar. Oke, kita contohkan lagi. Seperti itu. Ini kan ada panjangnya 3,23 cm. Nah, oke, itu langsung bisa dilihat 3,23 cm untuk panjangnya ini. Jadi itu merupakan fungsi dari parallel dimension tool, yang dimana ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang memiliki hobi mendesain bangunan ataupun arsitektur. Nah, di dalam tools ini atau parallel dimension tool ini juga dibagi menjadi beberapa, misalnya horizontal or vertical dimension tool, yang dimana untuk membuat garis ukuran dengan posisi horizontal maupun vertikal. Yang kedua ada angular dimension tool untuk membuat garis yang digunakan untuk mengukur sudut sebuah objek. Yang selanjutnya ada segment dimension tool, yaitu untuk menampilkan garis ukur pada bagian sebuah objek. Kemudian yang 3-point color, yang mana untuk membuat garis petunjuk pada bagian objek. Nah, seperti itu fungsi dari bagian-bagian parallel itu. Kemudian kita beralih ke konektor tool, yang dimana fungsi dari konektor tool ini untuk membuat garis penghubung antara dua objek ataupun lebih. Pada tools ini terdapat juga tools pembantu seperti di sini ada strike tool, right tool. Strike itu kayaknya untuk naik. Nah, yang ini ada anchor tool, anchor editing, yang dimana fungsinya untuk mengatur posisi titik penghubung antar objek. Oke, kita contohkan. Untuk menggabungkan posisi titiknya menjadi satu titik. Nah, di sini kita coba lagi. Oke. Jadi hanya akan terdapat satu buah titik saja. Oke. Seperti itu. Kemudian shadow tool. Drop shadow tool, yang dimana fungsinya untuk memberikan efek bayangan pada sebuah objek. Coba kita yang ini. Ya, seperti ini menjadi bayangannya. Seperti ada bayangannya. Coba kita di sini. Nah, seperti itu. Ini bayangannya. Jadi itu fungsi dari shadow tool. Nah, di shadow tool ini terdapat beberapa bagian juga, yang dimana ada
kontur tool yang dimana untuk membuat objek baru secara berurutan berdasarkan bentuk awalnya. Kemudian ada blend tool yang dimana berfungsi untuk menghubungkan antara dua objek yang berbeda. Kemudian ada drop shot tool untuk memberikan efek yang dapat mengubah bentuk dengan menarik bagian-bagian pada garis objek. Kemudian ada enfold tool untuk melengkungkan bagian pada objek yang dipilih. Kemudian ada extrude tool untuk menambahkan bentuk 3D atau ruangan pada objek. Kemudian ada blocks tool yang dimana untuk memberikan efek bayangan tebal pada berdasarkan titik sudut pada objek tersebut. Oke, kita lanjut. Transparent tool yang dimana transparan itu sudah pasti kalian ketahui untuk memberikan efek transparan pada bagian atau keseluruhan. Jadi transparan itu tidak terlihat, memberikan efek yang tidak kurang terlihat. Kita contohkan. Ada transparan tool. Jadi objeknya akan kurang terlihat. Nah, seperti itu kan menjadi transparan ya. Oke, kita lanjut ke color airdrop tool yang dimana transparan tool itu digunakan untuk mengambil sampel warna pada sebuah objek dan dimasukkan ke dalam color box. Nah, pada tools ini juga dapat jadi color airdrop tool ini yaitu fungsinya untuk mengambil sampel warna pada sebuah objek dan dimasukkan ke dalam color box. Pada tools ini juga terdapat tools tambahan. Di sini ada beberapa tools juga. Ada atribut airdrop tool yang dimana fungsinya untuk mulai mengambil sampel atribut dari objek seperti kerangka, warna isian, dan efek pada objek-objek yang lain. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada alternative fill tool yang dimana fungsinya untuk memberikan isian ke dalam sebuah objek seperti warna solid, gradasi, pola, dan preset lainnya. Pilihan tersebut bisa kalian lihat bisa kalian lihat contohnya di search di Google untuk contoh penggunaan interaktif fill tool ini, karena di sini tidak ada warnanya. Saya belum mencari warnanya. Nah, di mana di sini juga terdapat bagian yaitu ada mesh fill tool dan yang digunakan untuk memberi dan mengatur warna gradasi berdasarkan garis bantu. Nah, kita masuk ke yang kemudian ada smart fill tool yang dimana fungsinya untuk memberikan warna berdasarkan area tertentu pada objek. Nah, jadi seperti itu penjelasan saya mengenai fungsi-fungsi tools yang ada pada CorelDRAW ini. Jadi itulah fungsi-fungsi keseluruhan dari tools CorelDRAW ini. Jadi kalian bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti untuk membuat kotak, kita bisa menggunakan yang ini. Buat garis, kita bisa menggunakan yang ini. Buat garis yang estetik. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan.
mengenai pembuatan video pembelajaran tentang Corel Draw ini. Apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami, mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, 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 Om.